Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ida Farida, Fania Larissa, Amanda Claudia, Imtiaz Sohimutifa, dan saya sendiri, Tazkiyah Zaril Yasda, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sikap dalam ilmu psikologi komunikasi. Yang pertama ada definisi. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk mendekat atau menghindar, positif atau negatif terhadap berbagai keadaan sosial, apakah itu institusi, pribadi, situasi, ide, konsep, dan sebagainya. Menurut Horvath dan Candler, 1974, Gerungan 2000. Sikap merupakan sesuatu keadaan internal atau internal state yang mempengaruhi pilihan tindakan individu terhadap beberapa objek, pribadi, dan peristiwa. Menurut Gagne 1974. Sikap adalah organisasi yang relatif menetap dari perasaan, keyakinan-keyakinan, dan kecenderungan perilaku terhadap orang lain, kelompok, ide-ide, atau objek-objek tertentu. Menurut Fishbein dan Ajizen 1975. Sikap adalah sebuah reaksi evaluatif atau suatu penilaian mengenai kesukaan dan ketidaksukaan seseorang terhadap orang, peristiwa, atau aspek lain dalam lingkungannya, menurut Weber. Yang kedua ada ciri khas sikap. Yang pertama ada mempunyai objek tertentu, yang kedua mengandung penilaian. Yang selanjutnya ada proses dan komponen sikap. Secara umum, dalam berbagai referensi, sikap memiliki 3 komponen, yakni efektif, kognitif, dan aspek perilaku. Yang pertama ada aspek efektif atau perasaan. Aspek ini terlihat dengan adanya penilaian dan perasaan terhadap suatu objek bila seseorang bersikap. Perasaan yang ditujukan pada objek tertentu bisa positif, bisa juga negatif. Yang kedua ada aspek kognitif atau keyakinan. Respon-respon kognitif merupakan ekspresi dari keyakinan sesuai dengan sifat dari keyakinan. Maka keyakinan ini tidak semata-mata berisi pengetahuan yang sesuai dengan kenyataan atau fakta, tetapi pengetahuan yang dimaksud terutama adalah opini tentang suatu hal yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga ada aspek perilaku atau dalam bentuk nyata ataupun kecenderungan. Aspek ini bisa berupa kecenderungan perilaku, intensi atau niat, komitmen, dan perbuatan perspektif kepada objek sikap. Aspek ini bisa dalam bentuk positif dan negatif. Kemunculannya dipengaruhi oleh banyak faktor. Komponen kognitif, efektif, dan aspek perilaku merupakan suatu kesatuan sistem sehingga tidak dapat dilepas satu dengan yang lainnya. Ketiga komponen efektif, kognitif, dan perilaku ini secara bersama-sama membentuk sikap. Perbedaan sikap dan sifat. Berikut adalah beberapa perbedaan antara sikap dan sifat. Pada tabel sikap ada laten atau tidak tampak dari luar, mengarahkan perilaku, ada unsur penilaian terhadap objek sikap, lebih bisa berubah atau menyesuaikan. Sedangkan di tabel sifat yang pertama ada laten, sama tidak tampak dari luar, mengarahkan perilaku, tidak selalu menilai, cenderung konsisten pada berbagai situasi, tidak tergantung penilaian sesaat. Dan yang terakhir ada menolak perubahan. Yang selanjutnya adalah pembentukan sikap. Dalam pembentukan sikap terdapat beberapa cara yang bisa membantu, yaitu pendekatan belajar, asosiasi, mengacu pada proses yang dihubungkan, pengalaman yang sangat dekat dari segi waktu, ruang, atau keadaan. Dalam pembentukan melalui asosiasi terdapat 2 bentuk, yaitu classical conditioning dan more exposure. Classical conditioning merupakan pembentukan perilaku yang dapat diterapkan pada makhluk hidup agar memiliki bentuk perilaku tertentu. More exposure. Dalam bentuk ini, kita dapat membentuk sikap melalui pengalaman yang berulang-ulang dengan objek sikap, seperti manusia atau tampilan lingkungan yang sering ditemui. Peneguhan. Teori ini menerapkan prinsip pemberian hadiah dan hukuman terhadap munculnya respon-respon dari subjek. Respon yang muncul sesuai dengan yang dikehendaki diberi hadiah, sedangkan respon yang tidak muncul, yang tidak sesuai akan diberi hukuman. Kemudian ada belajar sosial. Pada proses pengamatan terhadap konsekuensi dari perilaku orang lain dan proses modeling, yaitu proses belajar untuk meniru perilaku orang lain.
Pendekatan konsistensi kognitif. Kognisi yang tidak sesuai dengan kognisi-kognisi lainnya menimbulkan keadaan psikologi yang tidak menyenangkan, dan keadaan ini mendorong orang untuk bertingkah laku agar tercapai konsistensi antara kognisi-kognisi tersebut. Kemudian pendekatan motivasional. Individu menilai untung rugi dalam membuat respon tertentu, termasuk memelihara dan mengekspresi sikap tertentu. Evaluation models. Pembentukan sikap sebagai suatu hal yang dimotivasi oleh keinginan tertentu untuk memaksimalkan hal yang positif. Teori respon kognitif mendengarkan apa yang diungkapkan orang lain dan melihat apakah kita setuju atau tidak dengan mereka. Ekspektasi value. Sikap yang berkembang dari proses evaluasi, pertimbangan aspek positif dan negatif dari objek sikap. Elaboration versus heuristic processing. Elaborasi atau sistematis merupakan sentral atau model proses sistematis. Manusia akan cenderung lebih berpikir sebelum menentukan sikap mereka dalam beberapa kondisi daripada yang lain. Proses heuristik, kita mengandalkan pada keadaan heuristik atau tanda-tanda eksternal untuk menentukan sikap terakhir kita tentang objek atau isu yang tengah dibicarakan. Sikap sosial terbentuk oleh adanya interaksi sosial. Dalam interaksi ini, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap objek psikologis yang dihadapinya. Berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, yaitu antara lain: pertama, pengalaman pribadi. Pengalaman dengan objek psikologis menimbulkan adanya tanggapan dan penghayatan. Penghayatan ini membentuk sikap seseorang, tetapi apakah sikap itu positif atau negatif masih tergantung pada berbagai faktor yang lainnya. Kedua, kebudayaan. Kebudayaan sangat berpengaruh pada pembentukan sikap, karena kita hidup berdampingan dengan kebudayaan ini. Contohnya, apabila kita hidup dalam budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, maka sikap positif terhadap nilai-nilai religius kemungkinan besar akan terbentuk. Ketiga, significant other. Orang yang penting dalam hidup seseorang pun bisa ikut membentuk sikap individu tersebut. Karena seseorang cenderung bersikap sama dengan sikap orang-orang yang kita anggap penting bagi diri kita. Kecenderungan ini timbul karena adanya motivasi untuk bervariasi dan untuk menghindari konflik. Keempat, media massa. Informasi yang disampaikan melalui berbagai sarana informasi yang berbentuk media massa memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya sikap. Apabila pesan-pesan yang disampaikan itu cukup sugestif, akan memberikan dasar efektif dalam terbentuknya sikap suatu individu. Yang kelima, lembaga pendidikan atau lembaga agama. Lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan juga berfungsi untuk menanamkan konsep moral dalam diri individu. Ajaran moral yang diterima dari lembaga tersebut seringkali menjadi determinan tunggal yang menentukan sikap. Bagaimana perubahan sikap dapat terjadi? Perubahan sikap dapat disebabkan oleh pengalaman atau hal-hal baru yang diperoleh dari orang lain atau media massa, yang merupakan hasil dari komunikasi persuasif. Nah, pada perubahan sikap, ada beberapa elemen yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah komunikasi persuasif. Komunikasi sebagai salah satu bagian terpenting dalam interaksi sosial tentunya, juga akan menimbulkan pengaruh-pengaruh sosial. Salah satu dari pengaruh sosial adalah perubahan sikap. Namun, tidak semua komunikasi menimbulkan perubahan sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi, terutama komunikasi persuasif adalah: yang pertama, komunikator. Komunikator harus diperhatikan karakteristiknya, di mana makin tinggi kredibilitasnya, makin besar kemungkinannya dapat mengubah sikap. Kredibilitasnya ditentukan oleh yang pertama tingkat keahlian, kedua motivasi dan intensi, kemudian yang terakhir adalah daya tarik. Dan yang kedua ada isi komunikasi dan situasi. Dalam hal ini yang paling penting adalah jarak antara komunikator dengan audiens yang tercermin materi komunikasi. Makin lebar jaraknya berarti menuntut perubahan sikap yang makin drastis. Yang ketiga ada penerimaan pesan. Faktor yang harus diperhatikan adalah mood penerima pesan. Dengan mood yang baik, perubahan sikap makin besar kemungkinan terjadinya. Perhatian penerima pesan pada saat berlangsung komunikasi juga amat penting. Dalam keadaan terpecah perhatian, komunikasi yang sederhana bisa efektif. Sedangkan komunikasi yang rumit sama sekali tidak efektif.
Kemudian yang kedua ada teori disonansi kognitif. Teori ini menunjukkan pada anggapan bahwa orang yang umumnya tidak menyukai keadaan inkonsistensi. Keadaan ini menyebabkan disonansi, yaitu inkonsistensi antar sikap-sikap yang ada maupun antar sikap dengan perilaku. Disonan biasanya dirasakan sangat tidak menyenangkan sehingga orang berusaha untuk mengurangi atau menghilangkannya. Caranya antara lain yang pertama mengurangi arti penting dari elemennya, yang kedua menambah arti elemen, dan yang ketiga mengubah elemen yang membuat disonan agar tidak menimbulkan ketidakkonsistenan lebih jauh. Yang ketiga ada congruity teori. Teori ini berlaku bila ada pernyataan dari sumber tentang suatu objek. Yang keempat, sikap dan perilaku. Antara sikap dan perbuatan atau perilaku, terdapat satu faktor psikologis lain yang harus ada agar keduanya konsisten, yaitu niat. Yang kelima, ada The Elaboration Likelihood Model. Richard E. Petty dan John T. Capieko menggambarkan sikap merupakan hasil dari pemrosesan informasi. Seseorang mungkin kurang bisa menerima pesan yang disampaikan, sementara yang lain bisa menerima pesan yang disampaikan. Akibatnya, pesan akan efektif dengan cara yang berbeda. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada central processing atau pemrosesan pada hal inti atau pusat. Yang kedua ada peripheral processing atau pemrosesan pada hal pinggir. Yang keenam ada self-justification theory. A. Dissonance reduction. Teori ini dikembangkan oleh Leon Festinger. Teori ini menjelaskan tentang ketidaksesuaian antara tindakan yang baru dengan sikap yang lama akan menciptakan dissonance. Keadaan yang tidak nyaman yang mendorong kita untuk menguranginya. B. The power of commitment. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu behavior lead to attitude atau perilaku menuntut kepada sikap. Kemudian B, ada inducement, dorongan atau pancingan. Yang selanjutnya ada pengukuran sikap. Asumsi pengukuran sikap yang paling mendasar antara lain dikemukakan oleh Thurston yang menyatakan bahwa sesuatu yang ada tentu akan eksis. Sesuatu yang eksis maka bisa diukur. Yang pertama ada observasi. Kita bisa menggunakan observasi sebagai pengukuran sikap. Tetapi metode ini tidak memiliki akurasi yang tinggi. Tidak jarang juga metode ini hasilnya bias. Karena pengukuran melalui metode ini dilakukan dengan melihat perilaku seseorang. Contohnya orang yang biasa minum kopi dapat dipahami sebagai kecenderungan yang suka terhadap kopi. Oleh karena itu, tanpa bantuan alat lain, metode ini kecil sekali bisa digunakan dengan baik. Yang kedua ada self-report. Teknik pengukuran ini sering disebut juga dengan paper and pencil technique. Ada beberapa bentuk yang dikembangkan dari teknik ini. Yang pertama, self-rating scale. Metode ini berisi pertanyaan-pertanyaan evaluatif terhadap suatu topik tertentu. Untuk masing-masing pertanyaan disediakan juga jawaban sedemikian rupa sehingga responden tinggal memilih satu kemungkinan jawaban yang tersedia. Contohnya adalah seperti, apakah Anda senang dengan kenaikan uang SPP di universitas ini? Kita bisa memilih mulai dari angka 1 sampai angka 5. Yang ketiga ada skala Likert. Skala model ini pertama kali diperkenalkan oleh Francis Likert pada tahun 1932. Skala ini tidak berbeda jauh dengan self-rating. Model ini juga menyediakan pilihan jawaban bagi subjek yang akan diukur sikapnya. Perbedaan yang terletak pada tipe jawaban yang tersedia, yaitu terbatas pada tingkat persetujuan terhadap pernyataan yang ada. Seperti contoh, kita akan menerima dengan senang hati terhadap kenaikan uang SPP di universitas. Kita bisa memilih mulai dari sangat setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Lalu ada bedaan semantik atau semantik diferensial. Model ini meminta responden untuk menilai suatu objek atau konsep pada suatu skala yang mempunyai dua kata sifat yang berlawanan. Menurut Osgood, skala bipolar ini mengandung 3 unsur, yaitu unsur evaluasi, unsur potensi, dan unsur aktivitas dari objek atau konsep yang akan diukur. Bentuk skala ini lebih sederhana dibanding skala yang lain. Untuk contoh bisa dilihat di PPT. Lalu yang terakhir ada pengukuran fisiologis. Alat ini dikenal sebagai
Yang terakhir ada pengukuran fisiologis. Alat ini dikenal dengan sebagai bagian dari teknik Bogus Pipelin yang bertujuan untuk meyakinkan subjek bahwa jawaban yang dikemukakan akan diketahui kejujurannya, sehingga ia akan berusaha untuk menjawab secara jujur. Dalam batasan tertentu, kita dapat menafsirkan perasaan orang dari pengamatan atas reaksi wajah, dari nada suara, gerak tubuh, dan dari beberapa aspek perilakunya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.